Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Hari ini Ahad 10 Safar 1442 Hijriyah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai. Dan ini adalah petuah kiai yang ke-10, yaitu ibadah yang benar salah satu tujuan pendidikan anak dalam Islam. Mengajari ibadah yang benar salah satu tujuan pendidikan anak dalam Islam. Pada pertemuan petuah kiai yang ke-9 kita membicarakan tentang fondasi dasar pendidikan adalah akidah yang benar. Nah, sekarang kita membicarakan setelah berakidah yang benar, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah tidak sembarang kita lakukan. Akan tetapi alla na'budallah illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu poin penting di dalam pendidikan anak dalam Islam adalah mendidikkan anak tata cara ibadah yang benar dan baik, yaitu dengan mencontoh satu-satunya yang patut dicontoh, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Satu-satunya manusia yang paling patut untuk dicontoh, disuri tauladani dalam ibadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan sekarang dalam perihal pendidikan ibadah yang baik dan benar setelah mendidikan akidah. Ini adalah kebiasaan para rasul, para nabi dan orang-orang saleh alaihi wassalatu wassalam. Lihat Nabi Ibrahim, kembali kepada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku letakkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di samping rumahmu yang suci, yaitu di sini adalah Ismail dan Hajar alaihissalam. Diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Rabb kami, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Begitu juga Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail yang tadi diletakkan di samping Ka'bah. Dalam surat Maryam ayat 54-55, Ismail bin Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardhiya. Dan ingatlah, disebutkan di dalam Alkitab tentang Nabi Ismail, sesungguhnya beliau adalah seorang yang menepati janji dan seorang rasul dan nabi, dan beliau senantiasa, bukan sekali dua kali, senantiasa memerintahkan kepada anak dan istrinya untuk sholat, untuk zakat, dan beliau orang yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak-anaknya beribadah yang baik dan selalu beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Ibrahim ayat 35. Saya ingin tunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, kan tadi kita sebutkan Ibrahim ayat 35 berbicara tentang tauhid. Di ayat yang ke-40 Nabi Ibrahim berbicara tentang ibadah yang baik dan benar. Allah berfirman,
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Lihat surat Ibrahim ayat 35 berbicara tentang akidah. Ibrahim ayat 40 berbicara tentang salat. Ini menunjukkan ada keterkaitan. Setelah pendidikan akidah sebagai pondasi dasar akidah, pondasi dasar dalam mendidik anak di dalam Islam, maka diajarkan ibadah yang benar. Lihat lagi Luqman di dalam surat Luqman ayat 13. Tadi menceritakan tentang inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Pendidikan dasar akidah sebagai pendidikan dasar Islam terhadap anak-anak kita. Di ayat yang ke-17, 13, kemudian 17. Lihat wasiatnya Luqman alaihi salam kepada anaknya. Ya bunayya, aqimis shalah. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat. Mendirikan sholat tidak sama dengan hanya sekedar mengerjakan. Mendirikan sholat berarti memperhatikan waktunya, dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian mendirikan sholat berarti mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan sholat berarti hadir hati, paham apa yang dibaca saat sholat tersebut. Ini berarti para nabi, para rasul, orang-orang saleh alaihi salatu wasallam sangat perhatian. Setelah pendidikan akidah yang benar, maka mereka mendidikkan ibadah yang benar, sehingga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kabar? Lihat di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru awladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Yang artinya, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Baru mumayyiz, baru paham mana yang baik, mana yang benar, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Ya, wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka kalau tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini perhatian Nabi Muhammad SAW tentang ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan mendapatkan pelajaran seperti ini, seorang Abdullah bin Abbas yang di zaman Rasulullah masih ghulam, masih anak muda, beliau mengatakan, lam yu'dzar ahadun fi tarki dzikrillah illa man ghalaba ala aqlih. Tidak ada uzur untuk seorang pun di dalam meninggalkan sholat kecuali yang hilang akalnya. Lihat di sini pelajaran tentang ibadah yang benar menancap ke dalam hati anak-anak, menunjukkan bahwasanya salah satu concern pendidikan anak di dalam Islam adalah mendidikkan ibadah yang benar sehingga diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesantrenlah salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan anak-anak secara detil bahkan tata cara ibadah yang benar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Para santri sangat dididik dengan rinci bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tata cara membaca Al-Qur'annya, ya, berzikirnya, berdoanya, ibadah-ibadah, baik ibadah yang lahiriah ataupun ibadah hati, seperti bersyukur, tawakal, berharap, rasa takut, ya, semua diajarkan di pesantren dengan rinci, penuh dengan dalil. Apakah Anda para orang tua tidak ingin menyekolahkan anak Anda ke pesantren?
agar anak Anda paham betul ibadah yang benar. Semoga ini bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.